Seperti biasa hari Jumat kita akan hadirkan segmen Fact Check Metro Siang yang melakukan penelusuran sejumlah informasi yang viral sepanjang pekan ini. Apakah fakta atau hoax, kita akan cek bersama Dade Salampesi langsung dari Studio 1 Metro TV. Silakan Dade. Ya, dan juga pemirsa, untuk hari Jumat ini ada 3 informasi yang beredar dan viral begitu sepanjang pekan ini. Tapi terlepas itu hoax atau fakta, saya akan melakukan penelusurannya. Saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan fact checker medcom.id, Mas Wanda Indana. Sehat, Mas? Sehat, Mas. Oke, kita lihat yang pertama yang beredar viral pekan ini. Jadi ramai-ramai berjemur, Mas. Ini menjadi tren lagi karena banyak orang yang berjemur di bawah cahaya matahari lalu posting di media sosial. Ya, ramai sekali pokoknya. Bahkan saya sempat percaya karena orang tua kita pun punya tradisi itu berjemur ya. Tapi ternyata sinar matahari dapat membunuh virus corona setelah dilakukan penelusuran oleh tim Medcom. Hoax ya. Hoax, benar, ya benar. Oke, kita lihat informasi grafis berikutnya dari hasil penelusuran tim medcom.id. Jadi faktanya seperti ini ya, Mas ya. Ya, jadi ini informasi ini beredar tidak hanya melalui media sosial Facebook tapi juga beredar melalui pesan berantai WhatsApp. Jadi di situ ada sebuah akun Facebook gitu ya, memperlihatkan foto kegiatan berjemur tubuh di bawah sinar paparan matahari gitu kan. Dan dia membuat narasi, membuat keterangan pada foto bahwasannya paparan sinar matahari dapat membunuh virus corona gitu. Dan setelah kita telusuri, ternyata ada beberapa dari situs pemeriksa fakta, mereka menelusuri bahwa dari situs politicafact.com ternyata klaim bahwa paparan sinar matahari tidak kuat. Klaim itu tidak kuat dan tidak didukung oleh bukti ilmiah begitu. Oke, bahkan disebut tidak ada bukti ilmiah ya. Ini kalau saya tambahkan juga bahkan Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat CDC tidak yakin bahwa matahari atau suhu panas akan mempengaruhi COVID-19 ya. Dan kemarin pada saat Indonesia belum mendapatkan kasus positif COVID-19, kan banyak yang bilang mungkin karena kita negara tropis, punya panas matahari yang cukup. Jadi kita tidak terkena corona. Ternyata itu juga salah ya. Itu salah, dan memang ini ada dari situs yang sama bahwa WHO ataupun CDC itu tidak memasukkan paparan sinar matahari dalam metode penanganan mencegah COVID-19. Betul, WHO ini lembaga kesehatan PBB dan mereka mengatakan COVID-19 dapat ditularkan di semua iklim ya, termasuk daerah dengan cuaca panas dan lembab seperti wilayah kita ya, Indonesia. Oke, saya juga ingin menguatkan ini bahwa berjemur di sinar matahari ternyata tidak membunuh virus corona. Kita mengutip pernyataan dari pakar di dalam negeri. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini ada seorang dokter ahli gizi dan juga magister filsafat yang mengatakan tidak benar orang dengan berjemur di bawah sinar matahari dapat mematikan virusnya. Ultraviolet digunakan cara mematikan kuman, itu juga ternyata masih dalam penelitian ya, Mas ya? Ya, benar sekali. Betul. Ada quote lanjutannya, kita lihat informasinya. Yang lain masih dari tokoh yang sama, berjemur badan di bawah sinar matahari itu tidak mematikan kuman yang ada di dalam tubuh atau yang menempel di tangan kita. Di sisi lain mungkin kita bisa mendapatkan vitamin D3 dari berjemur itu ya, tapi sekali lagi tidak mematikan virus corona sayangnya. Memang di sisi lain ada punya efek positif untuk memperoleh vitamin D3 begitu ya, tapi tidak efektif untuk membunuh virus corona. Oke, baik. Ini informasi pertama yang viral di sepanjang pekan ini dan ternyata tidak benar. Kita lihat informasi yang beredar berikutnya yang kedua. Ini juga sempat viral. Beredar foto seperti ini ya. Ada seorang laki-laki di depan pagar, lalu dua anaknya di dalam begitu. Dan dinarasikan oleh akun Facebook dan banyak di-share begitu dengan mengatakan bahwa foto ini adalah foto almarhum Dr. Hadio Ali. Iya, benar. Dan ternyata adalah hoax juga ya, Mas? Iya, jadi memang ini penyebarannya, si penyebar itu mengunggah kolase foto. Foto sebelah kiri kita lihat ini adalah dokter, diklaim sebagai Dr. Hadio Ali Hajatsin, dan foto kedua di sebelah kanan kita lihat ada foto seorang pria menggunakan masker melihat kedua putrinya begitu ya. Dan dinarasikan bahwasannya itu adalah momen haru, momen terakhir sang ayah atau sang dokter itu melihat kedua putrinya sebelum dia meninggal karena terinfeksi virus corona. Baik, dari hasil penelusuran kita lihat informasi grafis berikutnya. Kalau yang tadi juga dilakukan oleh Mas Wanda, yang ini dilakukan oleh rekan Mas Wanda ya. Oke, jadi ini setelah kita telusuri, ternyata foto yang disebar, yang foto tersebut adalah foto seorang dokter di Malaysia. Jauh sekali ya, jadi bukan di Indonesia tapi di luar negeri begitu ya, baik. Dan itu pengunggahnya adalah
foto tersebut adalah foto Ahmad Effendi Jaludin, warga Petaling Jaya, pada 21 Maret 2020. Oke, jadi sebenarnya ini konteksnya bukan ada di Indonesia, tapi ada di Malaysia. Baik, dan ini masuk dalam kategori false content, yang artinya apa, Mas? Jadi false content ini adalah jenis hoax yang memanfaatkan foto, video dari situs resmi misalnya, kemudian diubah konteksnya, diubah waktu dan konteks peristiwanya, sehingga masyarakat gagal memahami konteks yang sebenarnya. Oke, fotonya betul ada, terjadi seperti itu, tapi captionnya nih yang bikin ngaco begitu ya. Kita lihat informasi grafis berikut ini, pemirsa. Ternyata Ahmad Effendi, warga Petaling Jaya ini juga memberikan konfirmasi. Ini kita sadur dari Tempo.co ya. Dia mengatakan dengan bahasa Melayu pada hari Selasa 24 Maret, saya sahkan bahwa gambar itu memang saudara saya. Tetapi dia bukan Dokter Hadio yang baru saja meninggal di Indonesia ya, yang ramai diperbincangkan. Saya mohon kepada netizen di sana, maksudnya di tanah air, supaya tidak mudah untuk ambil gambar orang lain dan dijadikan kesempatan untuk mengaut like, komen, dan kongsi. Jadi malu kita ya, netizen Indonesia ya. Oke, jadi ternyata itu juga salah ya, pemirsa dan juga Mas Wanda. Kita lihat informasi yang viral sepanjang pekan ini, kali ini dari luar negeri tapi masih berkaitan dengan corona. Viral foto Presiden Italia katanya menangis melihat negaranya yang kewalahan. Bahkan ini juga disebut captionnya, lihat saja Presiden Italia yang menangis. Italia memiliki fasilitas perawatan kesehatan yang paling maju, tetapi mereka gagal mengontrol corona. Karena mereka menganggapnya sebagai lelucon di hari-hari awal. Dan hari ini Presiden mereka menangis bahwa kita kekurangan ruang untuk menguburkan mayat-mayat yang terkena corona. 700 lebih meninggal selama 1 hari. Sejujurnya saya sempat percaya loh. Tapi ternyata Medcom melakukan penelusuran dan mencerahkan kita semua ya. Hasilnya juga ternyata ini hoax, pemirsa. Kita lihat hasil penelusuran di informasi grafis berikutnya dari tim Medcom. Ini juga dilakukan Mas Wanda 2 hari yang lalu ya. Iya benar. Faktanya seperti apa, Mas? Jadi setelah ditelusuri, foto yang beredar yang kita lihat itu ternyata bukan foto Presiden Italia Sergio Mattarella, tapi adalah Presiden Brazil ke-38, dan konteksnya bukan menanggapin kewalahan negara Italia yang mengurusin wabah tersebut. Jadi ini Jair Bolsonaro ya, Presiden Brazil ya. Italia di Eropa, Brazil di Amerika Selatan ya. Iya benar. Jadi ini hasil penelusuran dari Medcom. Ternyata video ini betul ada, terjadi pada 17 Desember 2019. Dan ini adalah Presiden Brazil saat membicarakan sesuatu bukan tentang corona. Ini juga masuk dalam kategori false content, sama seperti hoax yang sebelumnya ya, Mas ya? False content. Jadi kondisi realnya ada di Italia, tapi mereka merubah konteks peristiwa di Brazil gitu. Kemudian peristiwanya juga dalam video asli, dia terlihat dalam video asli terlihat emosional dan memang menangis. Itu terkait dengan putrinya waktu itu, dia sempat mengalami musibah waktu Pilpres di Brazil. Penusukan ya? Penusukan gitu. Dan itu konteks sebenarnya. Kemudian diubah dengan penyebar hoax, seolah-olah si pria itu menangis melihat kondisi negaranya yang kewalahan menangani pandemi. Jadi jauh banget dari Italia ke Brazil ya. Harus cek dan recheck biar tidak termakan hoax. Mas Wanda, terima kasih atas cek faktanya di Fact Check Metro Siang. Kita jumpa lagi Jumat depan. Dan pemirsa, itu tadi Fact Check untuk hari ini. Pastikan Anda melakukan pengecekan berkali-kali untuk memastikan informasi yang Anda terima adalah informasi yang benar dan akurat. Saya kembalikan ke Sumi.